Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu mengenai fungsi dari rangka atau tulang. Sekarang, tahukah kamu apa fungsi otot yang ada di tubuh kita? Hari ini kita akan mempelajari muatan IPA mengenai otot dan fungsinya. Jadi, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Berikut ini ada beberapa fungsi otot yang dapat kalian ketahui. Pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang sesuatu. Kedua, yaitu menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, yaitu mengalirkan darah. Nah, otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis otot pada tubuh manusia. Jenis otot manusia ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Kita lihat ya bagaimana sih gambarnya otot-otot tersebut. Bentuknya bagaimana sih? Nah, ini yang pertama otot polos. Dia bentuknya meruncing di ujung-ujungnya. Bisa kalian lihat? Bagian ujung-ujungnya ini dia runcing ya. Seperti ujung pisau runcing. Dia ada di mana sih otot polos? Biasanya otot polos ini ada di bagian organ dalam manusia, seperti contohnya ini adalah organ pencernaan manusia. Yang kedua, otot lurik. Bentuknya seperti ini, dia berbentuk silinder. Otot lurik ini ada di rangka-rangka manusia, jadi menempel di tulang, seperti itu di tulang tangan, tulang kaki kalian. Selanjutnya yang ketiga, otot jantung. Nah, bentuknya otot jantung ini hampir mirip dengan otot lurik, tetapi pada otot jantung ini dia bercabang-cabang seperti ini ya. Ada cabangnya dia. Bercabang. Nah, sesuai namanya otot jantung, maka dia terletak di bagian jantung manusia. Sekarang kita akan belajar mengenal perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Pertama, yaitu ada perbedaan dari bentuknya. Otot lurik, bisa kalian lihat gambarnya di bawah ini ya. Sesuai pada tabelnya, otot lurik dia panjang silindris, sedangkan otot polos gelendong dan juga ujungnya meruncing seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian otot jantung panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Perbedaan yang kedua yaitu dari jumlah inti sel. Otot lurik inti selnya banyak,
dan terletak di tepi sel. Ini ya, inti sel itu yang seperti titik-titik kecil ini. Nah, dia ada di bagian tepi-tepi. Kemudian otot polos terletak di tengah sel. Bisa kalian lihat di sini, dia terletak di tengah-tengah. Kemudian otot jantung banyak dan terletak di tengah serabut. Dia banyak di tengah-tengah. Seperti itu. Untuk perbedaan yang ketiga, ada perbedaan dari cara kerjanya. Untuk otot lurik, dia dipengaruhi kesadaran. Berarti sesuai kesadaran manusia. Misalnya saja kalian mau mengambil sesuatu, mengambil gelas, atau mungkin kalian mengambil pensil, seperti itu. Jadi dia cara kerjanya dipengaruhi kesadaran manusia, seperti itu ya. Untuk otot polos, dia tidak dipengaruhi kesadaran, berarti dia bekerja terus-menerus tanpa adanya kesadaran. Selalu bekerja, baik itu dari pagi, siang, sore, malam, dia bekerja terus. Begitu juga dengan otot jantung, dia juga tidak dipengaruhi kesadaran. Bekerja terus dari pagi, siang, sore, malam. Kalau misalnya berhenti bagaimana? Ya, seperti yang kalian tahu, apabila jantung manusia terhenti, maka manusia tersebut akan meninggal. Seperti itu. Perbedaan yang keempat, ada perbedaan gerak dan ketahanan. Otot lurik cepat, tidak teratur, dan juga cepat lelah. Bisa kalian bayangkan mungkin ketika kalian sedang melakukan suatu gerakan atau suatu kegiatan seperti itu ya. Kalau kegiatannya semakin cepat, kalian kan juga akan semakin cepat lelah, seperti itu. Untuk otot polos, lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Karena kalian tidak sadar, maka tidak cepat lelah, tidak terasa lelah kalian. Kemudian untuk otot jantung, dia juga teratur dan tidak cepat lelah. Nah, itu adalah perbedaan antara ketiga otot-otot yang ada di tubuh kita. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks atau gagasan suatu teks. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu: yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Jadi, secara garis besar sebetulnya ide pokok dari teks lisan maupun teks tulis itu sama ya. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan SPDP. Di sini kita akan mempelajari macam desain cover buku. Di sini ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Sesuai namanya ya, latar berwarna putih. Langsung saja kita lihat bagaimana sih contoh-contohnya cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana ini. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Sesuai namanya, dia latarnya atau background warnanya berwarna putih.
Yang kedua yaitu desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Sesuai namanya juga bisa dibayangkan ya bagaimana gambar covernya, dia penuh warna dan juga pasti ada gambarnya yang mengilustrasikan isi buku tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari buku dengan cover desain penuh warna dan gambar. Bisa dilihat buku tersebut penuh dengan warna ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah kita awali dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.